Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wallahu wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita semua masih sehat dan alhamdulillah berkesempatan untuk sama-sama mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah metodologi penelitian, dan kita masih tetap berada pada pembelajaran daring selama libur kampus untuk mencegah penyebaran penyakit virus corona. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa mungkin sebagian dari kita masih tetap bisa beraktivitas seperti semula, akan tetapi tidak sedikit dari kita atau lingkungan kita atau masyarakat di sekitar kita itu tidak bisa lagi melakukan aktivitas lainnya. Baik, mahasiswa sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan struktur skripsi. Jadi struktur skripsi itu ada 3. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua adalah bagian inti atau isi, yang ketiga adalah bagian akhir atau bagian penutup. Nah, 3 hal inilah yang ada dalam suatu karya ilmiah, baik dia dalam bentuk skripsi untuk level S1, tesis untuk level S2, dan disertasi untuk level S3. Kemudian untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi dalam bentuk PowerPoint yang sudah saya share, maka saya juga sudah melengkapi dengan video YouTube untuk memberikan penjelasan terkait dengan materi PPT yang ada. Kemudian untuk menilai progres pemahaman mahasiswa terkait dengan materi dan video YouTube yang saya sudah share, juga sudah kita lakukan kuis atau memberi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi perkuliahan. Olehnya itu, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba menjelaskan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan materi yang telah saya berikan sebelumnya. Karena materi sebelumnya itu memang lebih bersifat komprehensif untuk menjelaskan bagian-bagian daripada struktur daripada suatu skripsi. Nah, hari ini saya akan memulai untuk mengajak mahasiswa memahami dan berdiskusi apa sih itu namanya penelitian. Ya, sebagian menganggap penelitian itu adalah sesuatu yang sangat sukar, sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi sebagian menganggap bahwa penelitian itu adalah berkah. Olehnya itu, mari kita menggunakan penelitian itu sebagai suatu berkah, sehingga kita tidak mengeluh, kita tidak merasa menderita dengan adanya tugas penelitian sebagai syarat untuk penyelesaian studi dalam bentuk skripsi. Ya, mari kita nikmati semua ini dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik pula. Nah, untuk bisa melaksanakan dengan baik, maka kita harus memiliki wawasan. Kita harus memiliki pengetahuan. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa itu penelitian. Nah, kira-kira apakah mahasiswa
sudah ada bayangan di kepala masing-masing apa sih sebenarnya itu penelitian. Ya. Jadi penelitian itu adalah suatu investigasi ilmiah. Ya, kita mungkin sering mendengar istilah investigasi. Akan tetapi kalau penelitian itu bukan hanya investigasi, tapi ada kata ilmiahnya. Kenapa penelitian dikatakan sebagai investigasi ilmiah? Karena ada syaratnya. Yang pertama adalah terorganisir. Artinya bahwa penelitian itu punya tahapan. Mulai dari observasi, pemberian instrumen, pengolahan data, sampai pada pembuatan laporan, dan bahkan sekarang setiap karya mahasiswa dalam bentuk penelitian itu wajib publikasi. Kemudian kedua, ciri sehingga penelitian ini dianggap sebagai karya ilmiah, selain terorganisir, dia bersifat sistematik. Sistematik itu artinya apa? Terstruktur. Makanya dalam penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi tidak boleh menggunakan lagunya Peter Pan. Apa itu? Kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, itu tidak sistematis namanya. Makanya diisi daripada suatu skripsi itu ada bab 1, itu kalau sudah dalam bentuk hasil, ada bab 2, ada bab 3, dan seterusnya. Tidak boleh bab 3 ditempatkan di 1 ditempatkan di 3. Itu namanya tidak sistematis. Nah, itu syarat yang kedua. Sehingga kenapa skripsi itu dikatakan sebagai karya ilmiah atau investigasi ilmiah. Kemudian yang ketiga, dia berbasis data. Jadi skripsi itu bukan cerpen. Tapi setiap kata, setiap kalimat itu harus ada pembuktian data atau bukti empiriknya. Nah, umpamanya kita mengatakan bahwa kinerja organisasi A itu rendah. Ini harus dibuktikan data apa yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi itu rendah atau kinerja individu itu rendah. Ini perlu ada pembuktian yang namanya dalam istilah metodologi penelitian namanya adalah data empirik. Jadi ada dua istilah dalam metode penelitian yang perlu mahasiswa pahami supaya nanti di saat ditanya tidak salah menjawab atau bisa menjawab karena paham istilah itu. Yang pertama adalah empirik, yang kedua empiris. Nah, ini dua hal ini terkadang mahasiswa tidak paham. Jadi empirik itu adalah data, empiris itu adalah kajian terdahulu atau riset-riset sebelumnya atau penelitian terdahulu. Kemudian dia bersifat kritikal dan objektif. Nah, penelitian ini dia bersifat kritikal, artinya penelitian yang kita lakukan itu bisa menjadi solusi atas suatu permasalahan. Sehingga dalam riset-riset yang kita lakukan itu bisa membantah suatu teori atau membantah suatu penelitian atau membantah suatu pernyataan. Akan tetapi objektif. Objektif artinya bahwa
bantahan-bantahan kritikal yang diberikan itu bisa dibuktikan secara empirik dan empiris. Nah, saya kira itu yang perlu mahasiswa pahami. Apa itu penelitian? Dan kenapa penelitian itu dikatakan sebagai investigasi ilmiah? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang diinvestigasi? Nah, dalam penelitian kita mengenal istilah fenomena atau problem. Jadi penelitian itu dapat dilakukan karena dua hal. Yang pertama ada problem atau fenomena, yang kedua ada opportunity atau peluang. Tapi umumnya kita itu berangkat dari suatu fenomena atau problem. Olehnya itu, mahasiswa harus tahu, harus memahami dari mana sumber masalah, sumber fenomena itu bisa kita tahu. Jadi ada dua sumbernya secara ilmiah. Yang pertama, itu bisa kita dapatkan atau bersumber dari riset gap. Yang kedua, bisa bersumber dari gap teori. Nah, dua hal istilah inilah yang kemudian bisa menjadi penguatan problem penelitian ketika kita mengatakan bahwa kinerja organisasi ini rendah, itu harus dibuktikan secara empirik dan dikuatkan secara teori atau dikuatkan hasil penelitian sebelumnya. Nah, inilah yang harus terurai di latar belakang. Nah, saya kira itu terkait bagaimana kita memahami apa itu penelitian dan kenapa penelitian itu dianggap sebagai karya ilmiah atau investigasi ilmiah. Baik, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sumber-sumber dalam menjelaskan masalah itu banyak di sekeliling kita. Di bidang bisnis, banyak sumber permasalahan yang bisa terjadi. Umpamanya tingkat penjualan rendah, itu adalah suatu problem. Nah, kehadiran sebagai seorang peneliti adalah memberikan problem solving atau solusi atau penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi bisnis. Nah, ketika tingkat penjualan rendah, apa solusi yang kita berikan dalam penelitian? Ya, mungkin salah satunya adalah meningkatkan promosi, ataukah mungkin meningkatkan sistem distribusi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian hal lain mungkin dari aspek SDM, kinerja itu bisa rendah karena yang disebabkan karena kualitas SDM itu bisa rendah atau kurang kompeten. Kemudian mahasiswa sekalian yang saya banggakan, di slide yang ada ini bisa kita melihat bahwa ada beberapa jenis penelitian, akan tetapi untuk kebutuhan mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir, maka saya tidak akan menjelaskan keseluruhan jenis penelitian ini, akan tetapi saya mencoba menjelaskan dari aspek jenis penelitian secara umum yang kita kenal. Jadi kalau di materi ini kan ada eksplorasi ilmu, ada eksplanasi ilmu, ada metode eksplorasi ilmu. Kemudian di situ ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, causal riset, non causal riset, dan ada pengujian
hipotesis. Nah, yang banyak dilakukan dalam konteks studi penyelesaian akhir itu ada penelitian yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Olehnya itu, yang umum digunakan di level S1 dalam hal jenis penelitian ini itu ada dua. Ada namanya penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Saya sudah pernah menjelaskan apa sih perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Tapi tidak ada masalah, saya ulang kembali. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah memberi tugas kepada mahasiswa untuk belajar memahami penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif melalui pembuatan judul. Jadi untuk membedakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu yang pertama bisa dilihat dari judulnya. Kemudian kedua bisa dilihat dari rumusan masalah. Kemudian ketiga bisa dilihat dari aspek kerangka. Kemudian keempat bisa dilihat dari aspek metode penelitian yang digunakan. Nah, ini dua hal ini yang perlu mahasiswa pahami. Dan ketika ingin mengajukan judul, perhatikan dulu kemampuan Anda ada di mana. Apakah ada di penelitian kuantitatif atau ada di penelitian kualitatif. Jangan salah kamar, karena kalau salah kamar, awas, hati-hati, virus corona bisa mengancam. Ya, artinya bahwa kita mungkin akan menghadapi gejolak, kendala, permasalahan yang sangat luar biasa melebihi virus corona kalau kita salah kamar. Karena boleh jadi kita tidak bisa melanjutkan kita punya skripsi. Ya, jadi dalam menyusun skripsi jangan memakai istilah coba-coba. Dalam bahasa Makassar, eja tompina doang. Itu tidak bisa. Ya, jadi kalau Anda memang bisanya di kuantitatif, maka usulkanlah judul kuantitatif. Kalau bisanya kualitatif, usulkanlah judul kualitatif. Nah, saya kira itu kunci dalam memahami jenis penelitian ini. Kemudian saat ini banyak berkembang yang namanya penelitian komparasi atau mixed method. Itu menggabungkan dua jenis penelitian ini, penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jadi dia narasikan dulu data-data kuantitatif, dia menyajikan dulu data-data kuantitatif, kemudian dinarasikan dalam bentuk kualitatif untuk menjelaskan data-data kuantitatif. Itu yang banyak dilakukan, tapi saya anggap itu adalah semi mixed method. Kemudian mahasiswa yang saya banggakan terkait dengan jenis penelitian yang ada di slide ini, saya kira bisa dibaca, tapi intinya itu dua saja supaya jangan terlalu pusing, penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya pada buku pedoman yang ada sekarang, kalaupun belum ada perubahan, setiap bagian pada komponen atau struktur daripada skripsi itu ada ketentuan jumlah halaman. Ya, ini juga perlu diperhatikan walaupun sebagian dari dosen pembimbing tidak memperhatikan itu. Nah, untuk isi atau bagian utama daripada skripsi, kalau dia sudah bentuk hasil untuk ujian tutup, maka sebaiknya pada bab 1 itu sekitar 10% isinya, atau sekitar kurang lebih 6 halaman paling banyak. Kemudian pada bab 2 itu sekitar
25% atau kurang lebih 15 halaman paling banyak. Kemudian bab 3 itu 10% atau kurang lebih 6 halaman paling banyak. Kemudian bab 4 itu kurang lebih 50% atau 30 halaman paling banyak, dan bab 5 5% sekitar kurang lebih 3 halaman. Sehingga di ketentuan buku pedoman saat ini skripsi, kalau dia sudah dalam bentuk skripsi itu kurang lebih 60 halaman. Tapi ini bisa saja berubah ketika ada revisi buku pedoman atau panduan penulisan karya tulis ilmiah. Saya kira itu mahasiswa sekalian. Kemudian di pendahuluan ini saya sudah jelaskan bahwa pendahuluan itu dalam proposal sangat penting, di latar belakang itu sangat penting karena disitulah penguji akan melihat apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, intinya bahwa di pendahuluan itu kan ada latar belakang. Latar belakang itu harus berisi problem apa, kemudian solusinya apa, kemudian pembuktiannya seperti apa, atau yang diistilahkan tadi data empirik. Kemudian harus didukung dengan penelitian sebelumnya, ataukah mungkin ada teori-teori yang memberikan penguatan. Setelah itu kemudian mahasiswa merumuskan namanya rumusan masalah kalau kuantitatif, fokus masalah kalau kualitatif, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, intinya ini antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus konsisten. Ketika di rumusan masalah membuat dua rumusan, kemudian di tujuan idealnya juga ada 2 rumusan yang kita buatkan. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, saya kira ini bisa dibaca contoh yang sudah saya berikan. Kemudian selanjutnya mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, setelah pendahuluan selesai itu kan masuk pada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kan intinya adalah menguraikan teori-teori apa yang digunakan dalam menjelaskan variabel penelitian. Nah, saya sudah jelaskan di awal bahwa yang dimasukkan di tinjauan pustaka ini adalah berkaitan dengan variabel-variabel atau berkaitan dengan teori-teori apa yang digunakan dalam menjelaskan penelitian. Jadi kuncinya di tinjauan pustaka adalah lihat apa yang dibahas dalam penelitian. Kemudian di tinjauan pustaka juga ada namanya kerangka konsep atau kerangka pikir. Ini menguraikan terkait dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau melakukan penelitian. Ini perlu dijelaskan dalam bentuk kerangka. Kalau kuantitatif biasa dalam bentuk gambar, kalau kualitatif biasanya dijelaskan dalam bentuk narasi. Kemudian untuk kuantitatif ada namanya penelitian terdahulu atau tinjauan empiris. Tapi kalau kualitatif biasanya ditempatkan di awal. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis ini hanya untuk penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif tidak perlu ada hipotesis. Nah, diingat juga bahwa hipotesis ini harus konsisten dengan rumusan masalah kalau dia kuantitatif. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya 2, hipotesisnya juga 2. Jadi hipotesis itu kan jawaban sementara atau dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan. Nah, nanti itulah yang akan dijawab nanti dalam proses penelitian atau pembahasan di hasil penelitian. Nah, saya kira itu. Kemudian selanjutnya di bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan dan pendekatan apa yang dilakukan, cara yang kita lakukan, bagaimana mengolah data, itu yang perlu dijelaskan dalam metode penelitian.
Nah, di metode penelitian ini kalau melihat struktur itu kan berbeda antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, disinilah juga kita bisa mengidentifikasi apakah penelitian ini kuantitatif atau kualitatif dilihat dari metodenya. Ya, seperti di situ kan yang pertama biasanya jenis dan pendekatan penelitian. Nah, di situ akan ditulis apakah dia kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang mahasiswa perlu perhatikan juga dalam lokasi dan waktu. Di sini ada dua hal. Mahasiswa harus menulis di mana lokasinya dan kapan rencana waktu penelitian akan kita lakukan. Itu harus ditulis secara jelas, bulan dan tahunnya. Ini kan baru perencanaan. Nah, oke. Selanjutnya dalam penelitian juga ada istilah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini terkait dengan instrumen apa yang kita gunakan dalam mendapatkan data. Nah, teknik pengumpulan data ini yang pertama itu perlu ada observasi. Itulah namanya pra penelitian. Kemudian kedua ada penyebaran instrumen. Kalau dia kuantitatif ya dalam bentuk kuesioner, kalau dia kualitatif dalam bentuk wawancara. Kemudian ketiga biasanya ada dokumentasi. Ya, itu studi dokumentasi yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya informan. Jadi kalau dalam kualitatif namanya informan, kalau kuantitatif namanya populasi dan sampel. Nah, inilah juga yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ketika ingin mengusulkan judul. Kalau jumlah responden atau pegawai atau karyawan yang ada dalam suatu organisasi itu kurang dari 30 orang, maka dipertimbangkan untuk diusulkan sebagai judul penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif itu syaratnya semakin banyak responden, semakin banyak orang, maka kualitas datanya semakin valid atau berkualitas. Nah, beda kalau kualitatif. Di kualitatif itu tidak mempersyaratkan banyak informan, akan tetapi dia pengulangan. Artinya bahwa pencarian informasi itu dilakukan secara langsung, sehingga dalam kualitatif itu peneliti itu juga sebagai informan dalam penelitian. Nah, saya kira ini mahasiswa perlu untuk diperhatikan. Dan yang banyak juga terjadi kekeliruan terkadang adalah penarikan sampel dari populasi. Nah, ini untuk kuantitatif. Nah, untuk penarikan sampel dari populasi untuk kuantitatif itu tidak serta-merta kita lakukan, tapi ada metode yang digunakan. Nah, yang umum digunakan itu pakai metode dari metode Slovin atau pakai metode persentase. Nah, apabila jumlah populasi itu sedikit dan dianggap bisa dijadikan sampel, maka bisa menggunakan metode sensus, di mana sensus ini adalah populasi sekaligus sebagai sampel penelitian. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini biasanya ada namanya uji instrumen. Ada istilah uji validitas, uji reliabilitas, uji parsial, uji simultan. Nah, uji validitas ini maksudnya adalah penggunaan instrumen yang kita lakukan. Ya, seberapa valid instrumen yang kita lakukan apabila digunakan pada ruang dan waktu yang berbeda. Kemudian kalau parsial ini artinya pengujian itu dilakukan secara sendiri-sendiri, sedangkan uji simultan itu penelitian dilakukan secara serempak. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya pakai namanya triangulasi, sedangkan kuantitatif biasanya pakai namanya regresi. Apakah regresi sederhana ataukah regresi berganda. Nah, saya kira ini mahasiswa sekalian penjelasan singkat terkait dengan struktur skripsi yang saya jelaskan, dan ini menjadi tugas akhir daripada mahasiswa, sehingga setelah ini
eh, saya akan memberikan tugas untuk memasukkan judul. Kalaupun judul yang dimasukkan kemarin itu dianggap sudah judul finalisasi untuk tugas akhir, maka itu bisa dilanjutkan kembali. Jadi tahapannya nanti setelah ini kita tinggal komunikasi melalui WA dan saya melihat progresnya di Google Classroom untuk mahasiswa. Nah, nanti tahapannya tugas mahasiswa, karena saya sudah sampaikan di awal bahwa akhir dari pertemuan kita ini dalam bentuk produk. Produknya apa ya? Proposal. Jadi mahasiswa harus menyelesaikan proposal dan itulah yang menjadi tugas akhir atau ujian akhir semester. Dan kita harapkan nanti kalau permasalahan atau virus corona ini cepat diatasi, maka setiap mahasiswa nanti harus presentasi atas karya atau proposal yang tidak dibuat. Kalaupun tidak, ya cukup dibuat dalam bentuk video seperti ini, kemudian diupload di YouTube dan di-share di Google Classroom. Jadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa tolong dicatat dengan baik. Yang pertama adalah mengusulkan judul. Jadi mahasiswa mengusulkan minimal 3 judul, entah itu kuantitatif ataukah kualitatif. Kemudian dalam pengusulan judul perhatikan kalau bisa ada judul SDM, ada judul pemasaran, ada judul keuangan. Ya, tinggal nanti ditandai kira-kira mahasiswa mau pilih konsentrasi apa nanti. Ya, nanti kan ada pilihan yang diberikan. Ataukah begini saja supaya lebih tidak berulang-ulang. Mahasiswa sekarang tentukan dulu Anda mau masuk di konsentrasi mana dulu pengajuan judulnya. Apakah SDM kah, pemasaran kah, atau keuangan? Nah, kalau contoh si A, si A maunya SDM, maka judul yang diusulkan supaya ini untuk kita sama-sama diskusikan, 3 judul itu semua judul SDM. Si B maunya konsentrasi pemasaran, maka 3 judul yang diusulkan itu berkaitan dengan pemasaran. Supaya Anda paham, oh ternyata judul pemasaran seperti ini. Anda keuangan, maka 3 judul yang diusulkan itu berkaitan dengan keuangan. Nah, saya tidak perlu bertanya, Anda mau pilih konsentrasi mana? Dari judul yang diusulkan itu saya sudah tahu bahwa si A ini maunya SDM, si B ini maunya pemasaran, si C ini maunya keuangan. Nah, disitulah nanti akan saya koreksi judul-judul itu yang dimasukkan. Setelah saya koreksi, saya akan tandai bahwa judul ini yang saya terima. Nah, setelah saya tandai bahwa judul ini yang saya terima, selanjutnya mahasiswa menyusun proposal. Jadi mungkin minggu pertama harus selesai pendahuluan. Di situ ada latar belakang, ada rumusan masalah. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif namanya fokus masalah. Kemudian ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Atau lebih jelasnya baca di materi terkait dengan struktur kuantitatif dan struktur kualitatif. Nah, kemudian setelah itu selesai, minggu berikutnya adalah membuat tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di situ intinya membahas teori-teori yang berkaitan dengan variabel atau permasalahan penelitian. Kemudian apa kerangka pikirnya atau konsep teorinya. Kemudian tinjauan empiris, penelitian terdahulunya apa yang digunakan. Kemudian hipotesis, kalau itu kuantitatif silakan dimasukkan. Nah, minggu berikutnya mahasiswa membuat metode penelitian. Nah, metode penelitian ini mulai dari jenis dan pendekatan penelitian sampai teknik analisis data. Nah, itu yang dibuat. Kemudian minggu berikutnya membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley.
Ya, makanya mahasiswa harus belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ya, menggunakan Mendeley dalam menyusun daftar pustaka. Nah, saya kira itu setelah rampung semua, selanjutnya mahasiswa nanti akan melakukan presentasi. Ya, presentasi tugas atau skripsi yang telah dibuat. Tapi ingat bahwa walaupun kita tidak ketemu, setiap tahapan setiap minggu ini itu harus dikirim di tugasnya, itu harus dikirim di Google Classroom. Jadi umpamanya pendahuluan minggu ini ya harus dikirim, minggu berikutnya tinjau pustaka harus dikirim, minggu berikutnya metode penelitian harus dikirim. Ya, semuanya harus dikirim di Google Classroom. Apabila ada mahasiswa tidak mengirim setiap tugas itu, saya anggap bahwa mahasiswa itu tidak memiliki progres, artinya tidak mendapatkan nilai pada minggu itu. Nah, saya kira ini mahasiswa sekalian terkait dengan materi dan tugas apa yang akan saya berikan kepada mahasiswa, dan semoga ini jangan hanya sebagai menggugurkan tugas kewajiban kita untuk mendapatkan nilai metodologi penelitian, akan tetapi kita harus punya mindset bahwa saya harus belajar memahami yang namanya metodologi penelitian, sehingga apa yang diusulkan, apa yang dikerjakan itu betul-betul orientasinya bahwa saya ingin paham. Jadi seakan-akan bahwa mahasiswa ini betul-betul sedang menyusun skripsi yang sebenarnya, sehingga tidak asal jadi. Nah, karena tetap kita akan lakukan pembimbingan. Saya kira demikian. Terima kasih kepada mahasiswa semua. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya permasalahan bangsa ini, permasalahan kita semua bisa teratasi dan kita bisa beraktivitas normal seperti semula. Terima kasih. Billahi bisabil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.